Dalam lautan ketidakpastian finansial, lembaga pembiayaan berperan sebagai kapal yang berlayar di tengah gelombang resiko yang tak terduga. Dalam perjalanan mereka menghadapi ombak resiko kredit yang menghantam dengan kuat, angin ribut resiko pasar yang tidak menentu, dan lautan likuiditas yang mungkin mengering kapan saja. Bagaimana mereka dapat menjaga kapal mereka tetap kokoh di tengah badai resiko ini? Jawabannya terletak pada materi pembahasan kali ini, yaitu manajemen resiko lembaga pembiayaan. Saya Putri Dwi Handayani yang akan menjelaskan materi pada hari ini dengan NPM 234111015 PM, kelas manajemen 22A. Oke, pada pembahasan pertama kita akan mengetahui pengertian dari manajemen resiko lembaga pembiayaan. Pengertiannya apa sih? Manajemen resiko pembiayaan adalah suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola resiko pada pembiayaan. Selain pengertian, manajemen resiko ini juga memiliki jenis-jenisnya. Ada 5 jenis-jenis. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kegagalan debitur dalam membayar kembali utangnya. Selanjutnya yang kedua adalah resiko pasar yang terjadi ketika harga pasar berubah seperti harga bahan baku, harga jual, dan juga harga pasar umumnya. Selanjutnya yang ketiga adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini terjadi ketika bank dapat mengakses dana yang diperlukan seperti ketika pembiayaan tidak dapat diterima atau ketika bank tidak dapat membeli ataupun menjual aktiva yang diperlukan. Nah, yang keempat ini ada resiko operasional. Resiko operasional ini terjadi ketika kesalahan dalam proses pengelolaan bank, seperti kesalahan dalam mengelola data, pengelolaan kas, atau pengelolaan resiko lainnya. Nah, yang terakhir ada resiko hukum. Resiko hukum ini terjadi ketika ada kesalahan dalam pengelolaan hukum, seperti kesalahan dalam pengelolaan kontrak, kesalahan dalam pengelolaan hukum pribadi, atau kesalahan dalam pengelolaan hukum internasional. Seperti itu jenis manajemen risiko lembaga pembiayaan. Selanjutnya ada metode evaluasi resiko dalam manajemen resiko pembiayaan. Yang pertama ini ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah metode untuk menganalisis tingkat resiko suatu investasi. Hal ini dilakukan untuk menganalisis tingkat resiko suatu investasi karena proses analisis kelayakan banyak sekali terkait dengan variabel-variabel yang dapat berpengaruh pada hasil investasi. Metode ini dilakukan dengan mengubah nilai-nilai variabel yang terkait dan mengukur pengaruhnya pada hasil investasi. Selanjutnya yang kedua, ada analisis skenario. Analisis skenario ini adalah metode untuk menganalisis resiko yang mungkin terjadi dalam tindakan atau kebijakan si perusahaan. Nah, hal ini dilakukan dengan membuat skenario-skenario yang mungkin terjadi dan mengukur pengaruhnya pada hasil investasi. Metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi dan mengukur tingkat resiko yang mungkin terjadi juga. Dan yang ketiga yaitu adalah penggunaan model matematis. Nah, model matematis ini adalah alat yang menggambarkan sistem-sistem yang rumit dan menganalisis tingkat resiko yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan bahasa matematis untuk menggambarkan sistem dan menganalisis tingkat resiko yang mungkin terjadi.
Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi dan tindakan yang untuk mengurangi, mentransfer atau menghindari resiko lembaga pembiayaan. Yang pertama, ada mengidentifikasi resiko. Bank harus mengidentifikasi resiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Yang kedua, ada mengukur resiko. Bank ini harus juga mengukur resiko pembiayaan untuk apa? Untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang sedang dihadapi. Selanjutnya yang ketiga, ada mengelola resiko. Nah, bank ini juga harus mengelola resiko pembiayaan dengan metode-metode seperti yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu analisis sensitivitas, analisis skenario, dan juga penggunaan model matematis. Selanjutnya ada mengurangi resiko. Nah, bank ini juga harus mengurangi resiko pembiayaan dengan strategi seperti mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko, dan juga menerima sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Selanjutnya yang kelima ada mengendalikan resiko. Nah, bank juga harus melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan resiko yang timbul dari penyaluran dana untuk masing-masing jenis pembiayaan. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas informasi. Bank harus memiliki kualitas informasi yang baik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengelola resiko pembiayaan. Selanjutnya ada mengimplementasikan strategi manajemen resiko. Nah, bank ini harus mengimplementasikan untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengelola dengan baik resiko pembiayaan itu tersebut. Selanjutnya mengawasi dan mengendalikan resiko. Nah, bank juga harus mengawasi dan mengendalikan risiko pembiayaan dengan prosedur administrasi kredit, pengukuran, dan juga proses pengawasan. Selanjutnya ada memastikan batasan jumlah pinjaman. Nah, bank harus memuat masalah batasan jumlah pinjaman yang bisa diberikan dan yang tidak bisa. Dan yang terakhir yaitu memastikan kelengkapan sistem informasi. Untuk apa? Untuk menunjang proses pembiayaan lebih efektif. Sudah sampai pada materi pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Manajemen risiko pembiayaan adalah proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas pemberian pinjaman. Lalu ada risiko-risiko tersebut meliputi apa saja? Ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum. Metode evaluasi juga dibagi menjadi 3, ada analisis sensitivitas, analisis skenario, dan juga penggunaan model matematis. Nah, strateginya juga ada, yaitu strategi untuk mengurangi risiko termasuk identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pengendalian, serta peningkatan kualitas informasi dan juga implementasi strategi manajemen risiko yang tepat. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.